Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qauluhu kitabu ahkamil jinayati utawi kiku kitab nerangake pira-pira hukume natoni. Jadi dalam masalah jinayat atau nantinya pembunuhan itu ada pembahasannya. Jadi hukuman bagi orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, itu bagaimana nanti hukumnya. Nah itu nanti akan dijelaskan hukumannya bagaimana. Qauluhu al-qatlu ala salasati adrubin. Al-qatlu utawi mateni. Mateni mau ala salasati adrubin iku tetep ing ngatasé telu pira-pira macem utawa werna. Jadi dalam qatlu mateni membunuh itu ada 3 macam. Jadi ketika nantinya ada pembunuhan itu ada 3 macam. Nah, nanti masuk yang mana? Pertama amdin rupane nejo, mahdin engkang murni. Jadi amdun mahdun iku memang dia sengaja membunuh. Nanti akan dijelaskan contohnya seperti apa. Wa khata'in lan luput mahdin engkang murni. Jadi khotok mahdun itu bagaimana? Nah, nanti juga akan dijelaskan contohnya seperti apa. Wa amdin lan jarak utawa nejo khotoin engkang luput. Jadi ada amdun mahdun, ada khotok mahdun, ada amdun khotok. Lagi ketiganya ini juga ada perbedaannya masing-masing. Sing pertama fal amdu mongko utawi nejo al mahdu engkang murni. Amdul mahdu itu contohnya bagaimana huwa yosi amdul mahdu iku ayak mida iku yento nejo sopo wong sing natoni alias jani oleh nejo mau ilau dorbihi maring mukul wong ai saksi dalam syarai oleh mukul mau bima kelawan perkara yak tulu engkang mateni apa mah goliban ing dalem lumrahe. Jadi ada pembunuhan yang mana menggunakan sesuatu yang umumnya memang bisa membunuh. Contohnya misalkan Zaid dengan Umar. Zaid membunuh Umar dengan menggunakan pedang. Jadi umumnya pedang itu kalau digunakan untuk membunuh orang bisa mati. Nah, ternyata digunakan Zaid untuk membunuh Umar. Nah, itu masuk pembahasan yang pertama, amdul mahdu. Wayak situlah nejo sopo jani utawa wong sing natoni. Nejo mau kotlahu ing mateni syakhs. Mateni wong bidzalika kelawan mengkono wiji-wiji. Jadi ada tujuan pembunuhan. Nah, di Indonesia kan memang ada ketika nantinya ada misalkan contoh Zaid membunuh Umar. Sudah direncanakan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sudah ada rencana, ketika ada waktu yang pas terus Zaid ingin membunuh Umar dengan menggunakan sesuatu yang umumnya bisa membunuh, misalkan tembak atau misalkan panah atau misalkan pedang, misalkan dipaske jantungnya mati misalkan. Nah itu kan pembunuhan sing sengaja, memang murni, memang kesengajaan amdul mahdun. Nah seperti itu maka hukumannya fayajibu mongko wajib opo al-qawadu opo kisos. Oleh wajib kisos mau alaihi ing atase wong ai syakhs al-jani. Ketika ada orang yang membunuh dengan secara murni kesengajaan, maka dia wajib terkena kisos. Nah, kisos itu nantinya dibalas dibunuh. Cuman di Indonesia kita melihat di Indonesia ketika ada kriminal pembunuhan itu biasanya tidak hukuman kisos. Jadi ada orang membunuh biasanya dipenjara. Nah ini hukuman kisos, hukuman kuat itu zaman dulu masih banyak berlaku. Fa in afa mongko lamun ngapura sapa majni aleh anhu sangking jani. Ketika nantinya seorang yang membunuh itu ternyata diampuni, wajabat mongko wajib apa diatun apa diat mughalladatun ingkang den abotake. Kapan halatan ing dalem saknalika fi malil qatili ing dalem bondone wong kang mateni. Ketika dalam pembunuhan seorang Zaid yang telah membunuh Umar, ternyata keluargane Umar ikut tidak terima dan menuntut Zaid untuk dihukum kisos atau kuat. Nah, maka hukumannya nyawa balas nyawa. Nah itulah kuat atau kisos. Jadi Zaid nantinya dibunuh
secara kisos sebagai hukuman telah menghilangkan nyawanya Umar. Tetapi ketika nantinya keluarganya Umar kok ternyata nggak mau adanya hukuman kisos, tapi dia meminta diat. Diat itu denda. Diat mughaladah, nantinya ada denda, ya akan dijelaskan nanti di belakang. 100 onta itu ketika dibayarkan untuk hukuman diat. Nah, itu bisa. Ketika memang dalam pembunuhan tersebut keluarga atau ahli waris dari Umar yang dibunuh mau ternyata meminta hukuman diat, bukan kisos misalkan. Itu bisa. Lah itu diambilkan dari fi malil qatil, dari hartanya orang yang membunuh. Berarti Zaid punya harta, terus untuk menebus kesalahan iki mau dia tidak dihukum kuat tapi dihukum diat misalkan, membayar denda 100 onta misalkan. Ya itu bisa. Tapi zaman sekarang 100 onta itu mahal sekali. Zaman sekarang 1 onta itu berapa puluh juta. Ketika dikalikan 100 onta bisa sampai miliaran. Nah, zaman sekarang memang. Lah, contoh yang kedua, wal khata utawi luput al mahdu ingkang murni. Khata mahdu ayar miya iku yen to balang sapa jani. Balang mau ila syai'in maring suwiji-wiji fayusi bu mongko ngenani apa ramyu rajulan ing wong lanang. Lah nek wis ngenani mau fayak tuluh mongko mateni sapa jani hu ing rajul. Fala kuwada mongko ora ana kuat iku maujud alaihi ing atase Romi. Lah terus piye bali ajibu balik wajib alaihi ing atase Romi? Apa diatun apa diat mukhafafatun ingkang den ringanake, den entengake. Kanggone sapa al akilati ing atase ahli waris asobae Romi. Muajalatan halid den cicil. Den cicil fi salasi sinina ing dalam 3 pira-pira tahun. Ketika dalam pembahasan kuat itu sudah pada pembahasan yang pertama, jadi pembunuhan secara murni. Tetapi dalam kasus kedua ini itu pembunuhan yang memang di situ khotok mahdu, memang murni kekeliruan. Jadi ada pembunuhan secara khotok mahdu. Contohnya piye? Misalkan ada seseorang yang membunuh orang lain. Zaid membunuh Umar. Tapi dalam pembunuhan itu ada unsur khotok, ada unsur luput. Jadi misalkan Zaid itu memanah atau menembak misalkan kambing. Jadi incerane Zaid itu yang ditembak atau yang dipanah itu kambing. Ternyata mengenai Umar. Lah, pengenaan yang proses pembunuhan seperti ini namanya khotok mahdun. Jadi memang tidak bisa kita katakan pembunuhan secara sengaja, tidak. Karena memang yang menjadi incarannya Zaid itu bukan Umar. Yang dibunuh Zaid itu tujuannya itu bukan Umar, tapi kambing. Jadi ada kambing diburu Zaid, apa ditembak atau misalkan dipanah misalkan. Tapi yang terkena malah Umar. Lah, pembunuhan yang demikian itu fala quwwata alaihi. Maka tidak ada proses kuat. Jadi nggak bisa Zaid itu langsung dibalas kuat, dibalas kisos, dibunuh, nggak bisa. Karena apa? Pembunuhannya tidak secara sengaja. Lah terus piye bal yajibu alaihi diyatun mukhafafatun. Tetap nantinya ada diat. Ada pembayaran 100 onta yang di situ mukhafafah. Nah, akan dijelaskan di belakang nanti. Tapi al akilati kepada waris asobahe muajalatan dalam keadaan dicicil. Jadi pembayarannya itu tidak secara langsung, tapi dicicil fi salasi sinina dalam waktu kurun 3 tahun. Ya, beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan memang pembunuhannya secara sengaja. Zaid memang benar-benar niat membunuh Umar dengan pedang misalkan. Yaitu kalau hukumannya tidak kuat, ya kisos. Kalau tidak kuat atau kisos mau, ya dibunuh apa dihukum dengan diat mughaladah. Tapi kalau yang ini tidak. Dia tidak dihukum kisos, tidak dihukum kuat. Tetapi hukumannya adalah diat atau denda. Nah, nanti akan dijelaskan di belakang berapa onta yang harus dibayarkan oleh seorang Zaid ketika salah dalam pembunuhan. Yang diincar itu, yang dibunuh itu kambing, malah terkena Umar misalkan. Sing ketiga, wa amdul khoto'i utawi nejo luput. Iku hayak sida iku yen to nejo sapa jani.
Nejo mau dorbau ing mukul wong bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara silae malayak tulu ingkang ora mateni apa manggoliban ing dalem lumrahe. Yang ketiga amdul khata. Amdul khata itu mirip keduanya. Jadi memang di situ tidak ada unsur kesengajaan membunuh dan tidak ada unsur khata memang. Jadi nanti akan dijelaskan. Contohnya apa? Di sini ayyaksida dzarbau bima layak tulu ghaliban. Misalkan ada seseorang Zaid itu ternyata tidak ada unsur pengen membunuh Umar, nggak ada. Misalkan dibunuh dengan sesuatu yang umumnya tidak bisa membunuh. Misalkan Umar dilempar dengan batu kecil misalkan. Jadi Umar dilempar dengan batu kecil. Atau misalkan dipukul dengan menggunakan sapu. Sapu kan umumnya tidak bisa membunuh. Batu kecil kan umumnya tidak sampai membunuh. Tetapi ketika dilempar itu ternyata seorang Zaid itu menggunakan ajian atau ilmu hizib misalkan. Jadi sampai Umar itu meskipun terkena batu kecil atau terkena sapu kecil, itu malah mati, meninggal misalkan. Ya, ketika dalam keadaan proses dalam demikian kifayamu tu mongko nuli mati sapa madrub wong sing dipukul mau, wong sing ditatoni. Fala kuwata mongko ora ana kuat iku maujud alaihi ing atase jani. Ya terus piye bal tajibu balik wajib podiyatun apa diat mughalladatun ingkang den abotake al agilati ing atase waris asobah. Muajalatan hale den cicil fi salasi sinina ing dalam telu pira-pira tahun. Jadi dalam pembahasan yang terakhir itu ada Zaid membunuh Umar, tapi dengan sesuatu yang umumnya tidak bisa membunuh. Umar cuma dipukul menggunakan sapu, Umar cuma dilempar dengan menggunakan batu. Umumnya ya tidak sampai membunuh. Tetapi karena memang posisinya ini menggunakan misalkan hizib apalah misalkan yang bisa menjadikan seseorang itu ternyata tambah kuat misalkan. Dilempar batu atau misalkan dipukul dengan sapu langsung Umar itu mati misalkan. Ya, maka tidak ada kuat, tidak ada hukum balas dibunuh tidak. Jadi Zaid tidak dibunuh, tidak ada hukum kisos atau kuat. Tetapi dia nantinya akan membayar diat 100 ontah yang mughaladah. Lah nanti akan dijelaskan di belakang. Yang mana akan dibayar oleh waris asobakilah nantinya. Dicicil selama 3 tahun. Nah, ini juga nantinya sedikit repot. Sedikit repotnya apa? Di Indonesia ketiga-tiganya ini tidak berlaku. Jadi mulai amdun khata, terus mulai sing pertama tadi pembahasan masalah amdul mahdu, terus ada yang khata juga, ada yang amdul khata. Macam-macam tadi. Ketiganya ini memang tidak berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu ketika ada pembunuhan, ada seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, itu hukumannya tidak kisos, tidak membayar denda 100 onta, tidak diat. Tapi biasanya di Indonesia kalau ada pembunuhan, hukumannya biasanya adalah penjara atau dalam bahasa kitab namanya ta'zir habsu. Jadi ta'zir bihabsin dengan di penjara itu memang di Indonesia hukuman itu yang berlaku. Jadi memang di Indonesia itu konsepnya itu tidak seperti pembahasan dalam jinayat pembunuhan ini mau tidak mau. Jadi memang di Indonesia ketika ada proses pembunuhan maka hukumannya biasanya di penjara, enggak sampai dihukum kisos, tidak sampai dihukum diat membayar 100 onta, tidak.